Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Rahmadani dengan NIM 23085014013. Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi pada mata kuliah Sistem Digital. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gerbang logika, yaitu AND, OR, SOR, NOR, NAND, dan lain-lain. Baik, langsung saja. Untuk memulai, kita klik schematic capture agar ini itu trik cepat untuk masuk ke Proteus Design. Nah, baik, yang pertama-tama yang kita klik itu klik komponen mode, kemudian klik huruf P di sini untuk memilih komponen-komponennya. Baik, di sini kita ketik di keyword itu gerbang logika OR. Nah, di sini telah muncul, kita double klik OR. Nah, di sini telah muncul, artinya OR itu sudah bisa digunakan. Sekarang kita lanjut ke komponen selanjutnya, yaitu komponen N. Nah, setelah muncul kita double klik. Nah, di sini itu akan muncul seperti OR ya. Begitupun dengan gerbang logika yang lain. Silahkan teman-teman mengetikkan gerbang logika NAND, NOT, NOR, dan XOR. Nah, selanjutnya komponen yang paling penting yaitu logic probe dan logic state. Kita pilih di sini logic probe big ya, untuk keluarannya atau outputnya. Sekarang kita cari logic state. Logic state ini fungsinya adalah sebagai masukan atau sebagai input. Baik, selanjutnya kita double klik, kemudian kita klik OK. Next, kita akan menghubungkan komponen-komponennya. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu gerbang logika N. Kalian klik kiri, kemudian silahkan kalian yang ingin letakkan di mana. Saya letakkan di sebelah kiri ya, bagian atas. Setelah itu kita klik untuk logic probe-nya atau outputnya. Outputnya itu kita letakkan di sebelah kanan, kemudian kita masukkan lagi logic state. Logic state ini yaitu input. Nah, kalian harus tahu kalau gerbang N itu akan menghasilkan output 1 hanya jika semua input bernilai 1. Jadi tidak boleh ada salah satunya yang bernilai 1. Akan menghasilkan output 0 jika salah satunya itu bernilai 1. Baik, selanjutnya kita klik kiri ujungnya, kemudian kita sambungkan ujung logic probe-nya ya. Begitupun dengan logic state-nya. Kita klik kiri, kemudian sambungkan dengan gerbang logika N. Baik, selanjutnya saya akan melakukan uji coba dengan cara mengklik icon play. Apakah pernyataan saya benar atau tidak? Nah, seperti yang Anda lihat, jika saya mengklik satu saja, maka outputnya itu akan menghasilkan 0 atau tidak aktif. Sedangkan jika saya mengklik inputnya itu 1 semua, maka hasilnya akan menghasilkan 1 semua atau bernilai aktif. Baik, selanjutnya kita klik icon tanda tunda itu agar kita bisa melanjutkan ke penjelasan berikutnya. Selanjutnya klik icon pick device atau huruf P, kemudian ketik N3 input. Nah, setelah memilih kita klik OK. Sekarang kita masuk lagi ke page device untuk memilih N dengan 4 input. Sekarang kita akan menguji coba bagaimana dengan N3 input.
apakah akan menghasilkan 1 jika inputannya itu 2 yang bernilai 1. Selanjutnya kita pasang seperti gerbang logika yang pertama. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan mempercepat videonya. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba dengan mengklik icon play di kiri bawah. Nah, di bagian atas itu ada N dengan 2 input dan di bawah ada N 3 input. Seperti yang terlihat, bagian atas itu N dengan 2 input itu bernilai 1 semua inputannya ya. Nah, outputnya itu akan menghasilkan 1. Sedangkan di bawah, coba kita lihat, kita nolkan semua, outputnya itu akan menghasilkan 0. Begitu ya. Nah, sekarang kita coba inputannya itu 1 semua. Nah, akan menghasilkan output 1. Jadi, harus semua inputannya itu bernilai 1 ya. Tidak boleh ada yang bernilai 0. Karena akan menghasilkan output 0 jika ada salah satu inputannya bernilai 0. Baik, selanjutnya kita akan uji coba gerbang logika N dengan 4 inputan. Baik, sekarang kita running dengan mengklik icon play. Seperti yang Anda lihat di sini ada N dengan 2 inputan, 3 inputan, dan 4 inputan. Nah, seperti saudara-saudara lihat, ternyata N dengan 4 inputan itu juga harus semua inputannya itu bernilai 1. Karena jika ada salah satunya bernilai 0, maka outputnya akan menghasilkan 0. Jadi kesimpulannya, N itu tidak akan menghasilkan output 1 jika inputannya salah satunya bernilai 0. Baik, selanjutnya kita stop runningannya dengan menekan icon tunda. Selanjutnya kita akan menjelaskan gerbang logika NOT. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gerbang logika OR. Gerbang logika OR ini adalah gerbang yang akan menghasilkan output 1 jika salah satu atau semua input bernilai 1. Nah, kalau inputannya itu 0 semua, baru akan menghasilkan output 0. Baiklah, selanjutnya kita akan uji coba apakah pernyataan saya ini benar atau tidak. Baik, kita klik icon play untuk running ya. Nah, seperti yang terlihat ketika saya mengklik input 1, outputnya 1. Coba kita klik 1 lagi. Nah, outputnya itu tetap akan menghasilkan 1. Nah, akan menghasilkan output 0 jika inputannya itu 0 semua. Jadi pernyataan saya benar. Next, kita akan masuk ke gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT ini hanya punya 1 input. Fungsinya itu adalah membalik nilai input. Jika inputannya itu 0, maka outputnya itu bernilai 1. Dan jika inputnya 1, outputnya itu 0. Ini itu digunakan di sensor cahaya. Jadi, semisal matahari bersinar atau siang hari, maka lampu itu tidak akan menyala karena sensor itu mendeteksi adanya cahaya. Kemudian jika malam hari dikarenakan gelap, maka sensor cahaya mendeteksi gelap sehingga lampu itu akan otomatis menyala. Seperti itu ya. Next, kita akan melakukan pengujian. Klik icon play untuk running. Nah, seperti yang terlihat ketika inputannya 0 akan menghasilkan output 1. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya kita masuk ke gerbang logika NOT N atau NaN.
Gerbang logika NAND ini adalah kebalikan dari gerbang logika AND. Gerbang NAND ini adalah gabungan dari AND dan NOT. Hasilnya adalah kebalikan dari gerbang AND, seperti yang saya katakan tadi. Jadi jika semua input 1, hasilnya 0. Kalau ada input 0, hasilnya 1. Seperti itu ya. Baik, sekarang kita akan melakukan uji coba. Klik icon play, kemudian running. Seperti yang terlihat, jika inputannya ada salah satunya itu 0, akan menghasilkan output 1. Nah, jika inputannya 0 semua, outputnya itu 1. Jadi sudah benar ya. Ini itu kebalikan dari gerbang logika AND. Baik, sekarang kita akan melakukan uji coba dengan menghubungkan komponen AND dan NOT. Karena NAND ini adalah gabungan dari NOT dan AND. Ini itu komponennya tidak boleh terbalik ya. Jadi harus komponen AND dulu kemudian NOT. Karena jika NOT dulu akan menghasilkan error. Next, kita akan lakukan uji coba. Tekan icon play, kemudian uji coba. Nah, seperti yang terlihat, inputannya jika ada 0, outputnya itu tetap 1. Kemudian kita coba, nah 1 semua, outputnya itu akan menghasilkan 0. Jadi ini kebalikannya dengan gerbang logika AND. Nah, seperti yang terlihat, jika komponennya itu sudah cocok pemasakannya, maka akan terlihat sama ya outputnya, tidak akan error. Next, kita akan lakukan uji coba dengan gerbang logika NOR. Gerbang logika NOR ini adalah gabungan dari OR dan NOT. Ini itu adalah kebalikan dari gerbang OR. Jadi outputnya hanya akan 1 jika semua input bernilai 0. Oke, sekarang lakukan uji coba. Tekan running. Nah, seperti yang terlihat, jika inputannya 0, maka outputnya itu 1. Coba kita masukkan input 1, maka outputnya itu 0. Jadi inputannya itu harus 0 semua untuk menghasilkan output 1. Jika inputannya 1 semua, tidak akan menghasilkan output 1. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan uji coba dengan menggabungkan dua komponen OR dan NOT. Selanjutnya kita running untuk melakukan uji coba. Apakah hasilnya akan sama atau berbeda? Seperti yang terlihat, jika 0 semua, ini akan output 1. Jika ada salah satunya inputannya 1, akan menghasilkan 0. Begitupun jika keduanya inputannya 1, akan menghasilkan output 0. Seperti itu. Nah, sedangkan OR ini jika inputannya 1 semua, outputnya itu 1. Nah, di sini saya uji coba, inputannya 0 semua akan menghasilkan output 1. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang gerbang logika XOR. Gerbang logika XOR ini adalah gerbang logika eksklusif. Mengapa demikian? Karena outputnya itu 1 jika inputannya itu berbeda. Jadi, semisal inputannya itu 1 dan 0, maka outputnya itu akan menghasilkan 1. Tetapi jika inputannya 0 semua, outputnya akan 0. Begitupun jika inputannya 1 semua, akan menghasilkan output 0. Baik, sekarang kita akan lakukan uji coba dengan running. Klik icon play, kemudian uji coba.
Seperti yang terlihat, jika inputannya 1 dan 0 akan menghasilkan output 1. Nah, inputannya 0 semua, maka outputnya 0. Inputannya 1 semua, outputnya 0. Jadi intinya adalah XOR ini harus inputannya berbeda untuk menghasilkan output 1. Baik, itu saja penjelasan tentang gerbang logika dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan, dan jika ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.